Halo, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah aturan kuno yang jujur aja relevan banget buat kita sekarang. Ini bukan aturan soal perbuatan loh, tapi aturan yang langsung menargetkan isi hati kita. Coba deh, pikirin sebentar. Kebanyakan aturan itu kan fokusnya ke apa yang kita lakukan ya. Tapi ada satu yang beda. Satu yang menyelam jauh, jauh lebih dalam. Oke, kita langsung masuk aja. Jawabannya adalah perintah yang ke-10. Nah, ini yang bikin perintah ini unik. Soalnya ini urusannya sama dunia batin kita. Keinginan kita, pikiran kita, hasrat kita. Bahkan jauh sebelum semua itu jadi tindakan nyata. Perhatiin deh, cakupannya ini nih luas banget. Bukan cuma soal hal-hal besar kayak rumah atau pasangan, tapi sampai ke apapun yang dipunyai orang lain. Wow, ini standar yang tinggi banget ya. Nah, yang menarik di sini adalah perbandingannya. Perintah kayak jangan mencuri itu kan jelas ya, mengatur tindakan. Tapi jangan mengingini itu mengatur keinginan yang bisa jadi akar dari pencurian itu sendiri. Jadi ini semacam tindakan pencegahan tapi di level hati. Jadi inti masalahnya di sini nih, perintah ini nunjukin kalau di mata Tuhan, kondisi hati kita itu sama pentingnya sama perbuatan kita. Ini adalah jenis hukum yang gak bisa ditegakkan sama pengadilan manapun di dunia, cuma kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Terus, mengingini itu sebenarnya apa sih? Dan gimana ceritanya? Perasaan yang kelihatannya sepele ini bisa jadi sumber dari begitu banyak masalah. Yuk kita coba bedah. Kata kuncinya di sini adalah tidak terkendali. Ini bukan sekedar kita kagum sama rumah atau mobil tetangga loh, tapi ini lebih ke sebuah hasrat yang menggerogoti, yang bikin kita jadi nggak puas sama apa yang kita miliki. Dan biasanya, mulainya dari sini. Kita ngelihat kesuksesan orang lain, terus kita mulai banding-bandingin hidup kita, dan tiba-tiba apa yang kita punya jadi terasa kurang. Rasa iri dan ketidakpuasan inilah yang jadi bensin buat keinginan yang salah ini. Dan alurnya ini nunjukin betapa berbahayanya hal ini. Ini tuh kayak benih, dimulai dari pikiran kecil. Tapi kalau dibiarin, bisa tumbuh jadi tindakan. Pengen punya pasangan orang, bisa berujung ke perzinahan. Pengen punya harta orang, bisa berujung ke pencurian. Rasul Paulus sendiri bahkan mengakui betapa kuatnya perintah ini. Perintah inilah yang seolah-olah bikin dia melek, bikin dia sadar kalau masalah utamanya bukan cuma perilaku di luar, tapi juga gejolak di dalam hatinya. Kalau kita mau lihat contoh nyata betapa dahsyatnya efek dari keinginan yang gak terkendali ini, ada satu kisah yang sangat tragis dari seorang raja besar. Coba kita lihat seberapa cepat ini jadi bencana. Awalnya sepele banget, cuma satu pandangan. Tapi pandangan itu menyulut keinginan. Keinginan itu meledak jadi perzinahan. Dan buat nutupin satu dosa, dia malah bikin dosa yang lebih besar lagi. Bohong, dan akhirnya pembunuhan berencana. Ini spiral kehancuran yang ngeri banget, dan semuanya berawal dari satu pikiran yang gak dijaga. Nah, ini dia pelajarannya. Satu keinginan kecil, kalau dibiarin tumbuh liar di hati, bisa menyebabkan bencana besar, bahkan buat orang yang paling berkuasa sekalipun. Oke, kita mungkin bukan raja di zaman kuno, tapi apa perintah ini masih relevan? Oh, tentu saja. Yuk kita lihat gimana bentuknya dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang. Tiap hari kita scroll media sosial kan, dan kita dibombardir sama highlight reel kehidupan orang lain. Liburan mereka yang mewah, promosi kerja, keluarga yang kelihatan sempurna. Ini tuh kayak mesin pembanding yang nyala 24 jam. Dan apa efeknya ke hati kita? Secara internal, kita mulai merasakan racun yang sama persis kayak yang dibicarakan aturan kuno itu. Rasa iri, rasa nggak puas sama hidup sendiri, dan keinginan tersembunyi buat punya apa yang bukan milik kita. Nah, inilah wujud modern dari mengingini. Jadi kalau keinginan ini adalah masalahnya, solusinya apa dong? Kabar baiknya adalah ada penawarnya. Ada obat yang ampuh banget buat racun iri hati ini. Rasul Paulus, orang yang tadi kita bahas, dia juga yang menemukan jawabannya. Kuncinya ada di kata belajar. Aku telah belajar mencukupkan diri. Artinya, ini tuh sebuah skill, sebuah pola pikir yang bisa kita kembangkan. Tapi penting buat dicatat ya, merasa cukup itu bukan berarti pasrah atau jadi males. Kita tetap boleh punya tujuan dan ambisi. Bedanya adalah dasarnya. Dasarnya itu rasa syukur atas apa yang udah kita punya sekarang, bukan ketidakpuasan yang tiada henti. Ada satu contoh yang luar biasa namanya John Wesley. Dia ini seorang pengkhotbah yang sangat berpengaruh.
Seiring pendapatannya naik, dia nggak lantas beli rumah lebih besar atau barang lebih mewah. Justru sebaliknya, dia pertahanin gaya hidup sederhananya dan semua kelebihan uangnya itu dia berikan. Nah, ini motonya yang terkenal. Fokusnya bukan buat menumpuk lebih banyak untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini adalah kebalikan total dari pola pikir mengingini. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kalau kita mau menghentikan siklus keinginan yang nggak ada habisnya, kita harus mulai dengan memupuk rasa syukur. Fokus sama apa yang kita punya, bukan apa yang nggak kita punya. Dan hasilnya? Wah, luar biasa! Ketika kita ganti keinginan dengan rasa syukur, rasa iri itu jadi nggak punya tempat buat tumbuh. Keserakahan kehilangan cengkeramannya. Dan sebagai gantinya, kita menemukan kedamaian yang sejati. Saya mau akhiri dengan pertanyaan ini buat kita semua. Di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk mau lebih, dan lebih, gimana kalau ternyata kunci kebahagiaan sejati itu sebenarnya udah ada di tangan kita? Bukan dengan melihat keluar, tapi dengan melihat ke dalam dengan hati yang penuh syukur.